Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai Assessing Control Risk and Reporting on Internal Controls, yang dimana kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Nadia Wulandari. Nama saya Aulia Zulkaida Yahya. Saya Risma Fatona. Saya Muhammad Rafidaf Arifin. Saya Rici Lizaro Zebua. Baik, maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman pengendalian internal. Di mana dalam proses pemahaman pengendalian internal dan penilaian risiko pengendalian terdapat 4 langkah, yaitu yang pertama, memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman tentang desain dan operasi pengendalian internal. Yang kedua, yaitu menilai risiko pengendalian. Yang ketiga, merancang, melaksanakan, mengevaluasi pengujian dan pengendalian. Yang keempat, yaitu memutuskan risiko deteksi yang direncanakan dan pengujian substansif. Selanjutnya yaitu mengenali, memperoleh, dan mendokumentasikan rancangan dan operasi pengendalian internal, yang dimana standar audit mengharuskan auditor untuk memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman mereka tentang pengendalian internal untuk setiap audit. Yang pemahaman ini diperlukan baik untuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan atau audit laporan keuangan, yang dimana dokumen manajemen adalah sumber informasi utama dalam memperoleh pemahaman ini. Berikut juga terdapat beberapa prosedur untuk memperoleh pemahaman pengendalian, yaitu seperti inspeksi, penyelidikan personel, melakukan pengamatan karyawan, melakukan proses pengendalian dan kinerja ulang atau re-performance, dengan menelusuri suatu atau beberapa transaksi melalui sistem akuntansi dari awal hingga akhir, yang dimana terdapat beberapa cara untuk mendokumentasikan pengendalian, yaitu yang pertama ada naratif, flowchart, dan yang terakhir ada ICQ atau Internal Control Questionnaires. Baik, selanjutnya terdapat contoh ICQ di sendiri, yaitu di mana pertanyaan dirancang untuk menguji pengendalian untuk setiap asesi itu terdiri dari keterjadian, kelengkapan, penilaian, klasifikasi, dan juga cut-off. Nah, berikut contoh dari ICQ sendiri, yang di sini terdapat klien itu sendiri, auditor, tanggal, dan juga direview oleh siapa. Selanjutnya di sini terbagi oleh 3 bagian. Yang terdapat yang pertama yaitu ada objective, white box, and question. Yang kedua itu ada answer yang terdiri dari yes, no, ataupun tidak terdeteksi atau tidak diketahui. Dan yang ketiga itu ada remarks atau catatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafli. Baik, kita akan masuk ke dalam topik yang kedua, yaitu mengenai menilai risiko pengendalian atau control risk. Nah, setelah auditor memperoleh pemahaman mengenai pengendalian internal dari entitas kliennya, baik itu bagaimana desainnya, perancangannya, implementasinya, serta pendokumentasian pemahamannya, maka auditor harus membuat yang namanya penilaian awal atas risiko pengendalian sebagai bagian dari penilaian keseluruhan auditor atas risiko salah saji secara material. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama. Di sini ada tahapan auditor dalam menilai risiko pengendalian. Yang pertama, auditor harus menilai dahulu apakah laporan keuangan itu bisa diaudit atau tidak. Nah, cara menilainya itu dilihat dari poin-poinnya. Sini ada poin pertama, itu terkait dengan integritas manajemen, di mana integritas manajemen menjadi faktor paling penting yang akan menentukan apakah auditor akan menerima atau menolak perikatan dengan klien. Jadi, jika misalkan auditor menilai nih, kalau misalkan integritas manajemen itu buruk, maka auditor akan menolak engagement atau perikatan dengan klien. Terus di sini ada poin kedua, itu berkaitan dengan catatan akuntansi yang memadai. Nah, di sini auditor akan melihat secara keseluruhan apakah dokumen-dokumen pendukung terkait dengan pembuatan laporan keuangan secara keseluruhan itu sudah memadai atau belum, dilihat dari siklus transaksinya ataupun hal lain sebagainya. Kemudian di sini kedua, yaitu auditor harus menentukan penilaian risiko yang didukung oleh pemahaman yang diperoleh oleh auditor itu sendiri. Jadi di sini auditor akan menilai dulu risiko pengendalian di level entitas. Level entitas ini itu terkait dengan bagaimana lingkungan pengendalian internal di entitas tersebut. Nah, jika auditor sudah menilai bahwasanya level entitasnya oke nih, bagus nih, maka selanjutnya auditor akan melakukan penilaian terkait risiko di level transaksi. Di sini auditor akan melakukan yang namanya identifikasi. Apa saja sih pengendalian yang mempengaruhi tujuan audit untuk akun-akun neraca, akun-akun penyajian atau pengungkapan pada setiap siklus transaksi dalam suatu entitas.
Nah, di sini ada yang ketiga, yaitu menggunakan matriks pengendalian untuk menetapkan risiko pengendalian. Terus yang keempat, auditor harus mengidentifikasi defisiensi pengendalian, defisiensi signifikan, dan kelemahan material atau biasa kita sebut sebagai material weakness. Kemudian yang terakhir itu ada mengkomunikasikan kepada pihak yang bersangkutan, itu bisa ke manajemen, ke pihak manajemen atau manajer ataupun tata kelola. Nah, selanjutnya untuk poin 3, 4, dan 5 itu kita akan bahas ke slide berikutnya. Baik, masuk ke pembahasan berikutnya. Di sini ada yang namanya matriks risiko pengendalian. Jadi, apa sih itu matriks risiko pengendalian? Nah, matriks risiko pengendalian adalah salah satu teknik yang dipakai oleh auditor dalam menilai risiko pengendalian entitas kliennya. Nah, di dalam matriks risiko pengendalian, kita dapat menilai risiko pengendalian dengan menghubungkan pengendalian-pengendalian kunci dan defisiensi pengendaliannya ke tujuan audit, golongan transaksi, ataupun saldo akun, ataupun pengungkapannya. Nah, banyak auditor menggunakan matriks risiko pengendalian ini karena dinilai matriks risiko pengendalian ini itu memudahkan auditor ataupun membantu proses penilaian auditor dalam menilai risiko pengendalian pada tingkat tertentu, khususnya pada tingkat transaksi. Nah, selanjutnya di sini ada tahapan dalam menilai risiko pengendalian dengan menggunakan matriks risiko pengendalian. Yang pertama, kita harus identifikasi apa saja sih tujuan audit. Kemudian yang kedua, kita harus identifikasi juga apa saja pengendalian yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga, kita harus mengkaitkan atau menghubungkan pengendalian yang ada ke tujuan audit yang telah kita tetapkan, yang telah kita sangkutkan, ataupun yang telah kita identifikasi. Kemudian yang terakhir itu ada yang keempat, kita harus mengidentifikasi serta mengevaluasi defisiensi pengendalian, defisiensi signifikan, dan kelemahan material. Masuk ke pembahasan berikutnya, di sini terdapat uraian ataupun gambaran dari defisiensi pengendalian atau kontrol defisiensi. Kemudian ada defisiensi signifikan atau signifikan defisiensi, dan kelemahan material atau material weakness. Nah, di sini defisiensi memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama kita bahas terlebih dahulu adalah defisiensi pengendalian atau kontrol defisiensi. Nah, defisiensi pengendalian ini bisa muncul dan terjadi karena ada desain ataupun pelaksanaan ataupun implementasian dalam pengendalian internal itu tidak memungkinkan personal dalam suatu perusahaan dapat mendeteksi ataupun mencegah salah saji secara tepat waktu. Jadi, di dalam defisiensi pengendalian ini bisa disebabkan oleh 2 hal. Hal yang pertama itu bisa disebabkan oleh defisiensi desain. Nah, jadi defisiensi desain ini bisa muncul karena emang dari awal itu pengendalian internal tidak dirancang oleh klien ataupun pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian ada hal yang kedua, itu defisiensi operasi. Nah, defisiensi operasi ini bisa muncul karena sebenarnya tuh pengendalian internal dalam suatu entitas sudah dirancang namun tidak diimplementasikan ataupun tidak dijalankan secara baik dan benar maupun secara efektif dan efisien. Kemudian lanjut yang kedua, di sini ada defisiensi signifikan. Defisiensi signifikan ini bisa terjadi karena ada satu atau lebih defisiensi pengendalian yang tidak begitu besar bila dibandingkan dengan kelemahan material. Tetapi posisi defisiensi signifikan ini itu penting untuk mendapat perhatian dari berbagai pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan dalam pelaporan keuangan perusahaan. Nah, jadi kalau misalkan ditingkatkan itu defisiensi signifikan itu berada di satu tingkat di atas defisiensi pengendalian, namun juga satu tingkat di bawah kelemahan material. Kemudian yang terakhir di sini ada yang namanya kelemahan material atau material weakness. Nah, di sini kelemahan material itu bisa terjadi jika terdapat defisiensi signifikan yang mengakibatkan terbukanya kemungkinan bahwasanya pengendalian internal itu tidak dapat ataupun tidak akan mencegah atau mendeteksi salah saja laporan keuangan itu material secara tepat waktu. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Di sini ada contoh dari matriks risiko pengendalian pada tingkat ataupun golongan transaksi. Nah, di sini auditor menilai risiko pengendalian menggunakan matriks risiko pengendalian yang terkait dengan transaksi penjualan dari klien Facebook hardware. Nah, penilaian yang dilakukan oleh auditor dilakukan secara satu persatu, yang nantinya auditor itu akan menghubungkan satu hal dan hal lainnya dengan tujuan audit yang nanti kita akan bahas dan lihat secara bersama-sama. Nah, di gambar ini pertama-tama kita identifikasi dahulu nih, ada apa aja sih tujuan audit? Apa ada tujuan audit di dalamnya? Nah, kebetulan di sini di gambar ini ada tujuan audit, yaitu tepatnya di bawah bacaan transaction related audit objective. Di situ ada 6 kolom yang berarti menandakan juga ada 6 tujuan audit. Nah, tujuan audit yang pertama, pada kolom pertama itu occurrence, kemudian kolom kedua terdapat tujuan audit yang kedua yaitu completeness. Pada kolom ketiga, tujuan audit yang ketiga yaitu accuracy, pada kolom keempat
itu ada tujuan audit yang keempat yaitu posting and summarization. Pada kolom kelima ada tujuan audit yang kelima yaitu classification, dan pada kolom yang terakhir ada tujuan audit yang keenam yaitu timing. Kemudian yang kedua, kita identifikasi dahulu pengendalian internal yang diterapkan oleh klien tersebut hardware ini seperti apa. Nah, auditor memperoleh nih terdapat 11 pengendalian yang diterapkan dalam entitas salesbook untuk transaksi penjualannya, yaitu C1 hingga C11. Kemudian setelah kita identifikasi tujuan auditnya dan kita juga mengidentifikasi apa saja pengendalian diterapkan oleh entitas salesbook hardware ini, maka kita akan mengkaitkan antara pengendalian dengan tujuan auditnya. Nah, sebelum itu di sini di gambar ini terdapat simbol C dan D. Simbol C menandakan itu artinya kontrol, dan simbol D menandakan itu simbol dengan arti kontrol efisiensi. Nah, langsung aja kita kaitkan di sini antara pengendalian dengan tujuan auditnya. Kita ambil contoh yaitu pengendalian C1. Di sini berisi pernyataan bahwasanya kredit yang disetujui otomatis oleh komputer dengan membandingkan kredit limit yang ada. Di sini kita lihat ya bahwasanya pengendalian C1 mencapai salah satu tujuan audit, yaitu pada kolom pertama, tujuan audit yang pertama yaitu occurrence. Kemudian kita ambil contoh yang lain yaitu pada pengendalian C2. Di sini dinyatakan bahwasanya penjualan yang tercatat didukung oleh dokumen pengiriman yang diotorisasi dan disetujui dari pesanan customer. Di sini kita lihat juga bahwasanya pengendalian C2 mencapai dua tujuan audit, yaitu occurrence dan accuracy. Kemudian yang terakhir, kita ambil contoh yang terakhir itu pengendalian C3. Di sini dinyatakan bahwasanya adanya pemisahan tugas antara penagihan, catatan penjualan, dan penanganan dalam penerimaan kas. Di sini kita lihat pengendalian C3 itu mencapai 3 tujuan audit. Yang pertama occurrence, yang kedua completeness, dan yang ketiga posting and summarization. Begitu juga dengan pengendalian C4 hingga pengendalian C11. Nah, setelah kita mengkaitkan pengendalian C1, C2, C3 yang tadi sudah kita bahas dan kita contohkan secara bersama-sama, diketahui bahwasanya setiap entitas pengendalian itu tidak semua mencapai tujuan audit. Kemudian di bawah baris dengan bacaan kontrol ini terdapat bacaan defisiensi. Nah, di sini terdapat dua baris defisiensi. Pada tujuan audit kolom ke-1 yaitu occurrence, auditor menemukan nih defisiensi yang ke-1 ditandai dengan simbol D1 ini, yang terkait dengan kekurangan ataupun kelemahan verifikasi internal yang berupa kemungkinan bahwa sales invoice itu dicatat lebih dari satu kali. Kemudian begitu juga pada tujuan audit pada kolom ke-6 yaitu timing. Di sini auditor menemukan juga defisiensi yang kedua ditandai dengan simbol D2, yaitu berupa kurangnya pengendalian untuk pengujian bahwa pencatatan dilakukan secara tepat waktu. Selanjutnya di sini ada assessed control risk atau simpulan dari risiko pengendalian. Nah, simpulan dari risiko pengendalian ini itu di dalamnya mencakup level risiko pengendalian yang terdiri dari dua, low and medium. Nah, dengan demikian di sini auditor memutuskan atau menyimpulkan bahwasanya level risiko pengendalian untuk tujuan audit pada kolom ke-1 yaitu occurrence dan tujuan audit pada kolom ke-6 yaitu timing itu berada di level medium atau kita sering kenal sebagai level tengah ya. Karena dua kolom ini, dua tujuan audit ini itu terdapat defisiensi, makanya auditor memutuskan untuk menilai level risiko pengendalian itu di level medium. Sementara itu untuk level risiko pengendalian untuk tujuan audit pada kolom kedua, ketiga, keempat, dan kelima berada di level low atau rendah karena tidak terdapatnya defisiensi. Jadi bisa dibilang kalau misalkan tingkat level risiko pengendalian itu ditentukan oleh auditor dengan ada atau tidaknya suatu defisiensi dalam suatu entitas. Kemudian pada intinya adalah dengan adanya matriks risiko pengendalian ini, kita ataupun auditor akan lebih mudah untuk bisa melihat secara garis besar melalui baris dan kolom seperti apa hubungan pengendalian tujuan audit, defisiensi dengan pengendalian dan tujuan audit, juga simpulan auditor mengenai level risiko pengendaliannya yang telah ditetapkan oleh auditor. Kemudian terkait dengan pembahasan defisiensi akan saya bahas lebih detail lagi pada slide selanjutnya. Baik, masuk ke pembahasan berikutnya. Di sini ada defisiensi pengendalian, defisiensi signifikan, dan kelemahan material. Nah, untuk dapat mengidentifikasi defisiensi di sini ada beberapa tahapan yang perlu dilalui oleh auditor. Tahapan yang pertama itu auditor harus mengidentifikasi semua pengendalian yang ada. Jadi auditor harus mendata atau mengelis semua pengendalian yang diterapkan oleh suatu entitas klien. Tujuannya itu untuk auditor tuh tahu bagaimana sih penerapan dari pengendalian ada dalam entitas klien. Kemudian kedua, auditor harus menentukan semua pengendalian kunci tidak ada. Maksudnya di sini adalah defisiensi. Kemudian ketiga, auditor harus mempertimbangkan kemungkinan besar adanya pengendalian pengganti atau pengendalian compensation atau yang kita sebut sebagai compensation control. Nah, di sini dengan adanya defisiensi itu tuh auditor harus yang namanya mempertimbangkan apakah ada pengendalian pengganti atau compensation control yang diterapkan oleh klien. Bisa saja klien dari jauh-jauh hari itu menerapkan suatu pengendalian pengganti atau compensation control ini untuk mengantisipasi terjadinya defisiensi. Kemudian yang keempat,
keempat, auditor harus menentukan apakah ada signifikan defisiensi atau material weakness. Kemudian yang terakhir, yang kelima, auditor harus menentukan kesalahan penyajian potensial yang dapat terjadi. Untuk dapat menentukan signifikan defisiensi atau material weakness, di sini tuh ada caranya melalui gambar yang dipanai oleh bacaan evaluasi kontrol signifikan defisiensi. Nah, di sini itu ada bacaan signifikan, material imaterial, di sini ada likelihood-nya, itu remote dan probable. Nah, jika signifikannya itu material dan kemungkinan besar terjadi, maka itu dikategorikan sebagai material weakness. Kemudian jika signifikannya material dan kemungkinan kecilnya terjadi, maka itu dikategorikan sebagai signifikan defisiensi. Kemudian jika signifikan itu imaterial dan kemungkinannya kecil ataupun besar terjadi, maka itu dikategorikan sebagai kontrol defisiensi. Jadi untuk nomor 2 ini itu signifikan defisiensi, dan untuk nomor 3 dan 4 ini itu untuk kategori kontrol defisiensi. Kita masuk pembahasan berikutnya. Di sini ada contoh dari defisiensi pengendalian internal atas suatu klien. Nah, di gambar di bawah ini merupakan suatu kertas kerja yang dibuat oleh auditor untuk menilai defisiensi pengendalian internal untuk klien Salesforce hardware ini. Nah, di sini auditor mengidentifikasi serta telah menemukan itu 2 defisiensi yang kita bahas dulu. Defisiensi yang pertama, di sini auditor menemukan bahwasanya faktur penjualan yang telah dinomori itu tidak dipertanggungjawabkan secara baik oleh klien. Nah, di sini kalau kita lihat di defisiensi pertama, klien tidak menerapkan compensating control atau tidak adanya pengendalian pengganti. Maka dari itu, potensial misstatement-nya itu pencatat penjualan itu bisa terduplikat. Terus di sini ada materiality-nya. Materiality itu potential materiality. Berarti dari potential materiality ini bisa jadi 2 kemungkinan kategori. Itu yang pertama bisa masuk ke material weakness, ataupun yang kedua signifikan defisiensi. Kemudian kita lihat di sini dampaknya terhadap bukti audit. Yang pertama, auditor menggunakan software audit untuk mencari catatan penjualan yang terduplikat ataupun yang catatan penjualan yang tadi ke double. Kemudian yang kedua, audit akan melakukan prosedur analitis terkait dengan penjualan dan gross margin. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, itu auditor akan mempertimbangkan implikasi auditnya atas pengendalian internal. Kemudian di sini defisiensi kedua, itu di sini auditor menemukan bahwa tidak adanya perbandingan yang independen gitu antara tanggal pada dokumen penerimaan dengan tanggal yang telah tercatat. Jadi di defisiensi kedua ini auditor mengidentifikasi bahwa klien ini telah menerapkan pengendalian pengganti atau terdapat compensating controlnya. Dengan adanya compensating control ini dalam defisiensi kedua, maka di dalam komponen potensial misstatement, materiality, serta dampak terhadap bukti audit itu tidak ada, alias not violable. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait topik ketiga, yaitu menguji pengendalian, di mana sebelumnya telah dijelaskan terkait penilaian risiko pengendalian. Hal yang selanjutnya harus dilakukan auditor, yaitu melakukan pengujian terhadap pengendalian. Lalu, apa itu pengujian pengendalian? Jadi, pengujian pengendalian adalah sebuah prosedur untuk menguji efektivitas pengendalian dalam mendukung pengurangan risiko pengendalian yang dinilai. Lalu, apa sih tujuannya? Yang pertama ini untuk memastikan efektivitasan pengendalian internal klien, lalu juga untuk mendukung harapan auditor untuk mengurangi risiko pengendalian. Baik, selanjutnya masuk ke prosedur pengujian pengendalian. Langkah pertama yang dapat auditor lakukan yaitu membuat pertanyaan dari personil yang tepat. Misalnya dalam penentuan personil yang tidak berwenang dalam mengakses file komputer. Nah, auditor ini dapat mengajukan pertanyaan ke orang yang bisa mengandalkan komputer dan juga mengontrol penetapan kata sandi keamanannya. Lalu, langkah yang kedua, auditor dapat memeriksa dokumen, catatan, dan juga laporan klien untuk memastikan kelengkapan dan kecocokan dokumen dengan benar dan terdapat tanda tangan atau inisial yang diperlukan. Lalu, langkah yang ketiga, auditor dapat mengamati aktivitas yang berhubungan dengan pengendalian. Nah, untuk pengendalian yang tidak meninggalkan bukti dokumenter, umumnya auditor mengamati penerapannya pada beberapa titik sepanjang tahun. Lalu, langkah yang terakhir atau yang keempat, auditor dapat melakukan kembali prosedur klien. Nah, auditor ini melakukan kembali aktivitas pengendalian ini untuk melihat apakah hasil yang tepat ini sudah terperoleh. Kalau tidak ada salah saji yang ditemukan, akhirnya nanti auditor dapat langsung menyimpulkan prosedur tersebut beroperasi sesuai jalannya dan yang sebenarnya.
Baik, selanjutnya masuk ke luasan prosedur pengujian. Nah, terdapat dua luasan untuk prosedur pengujian itu sendiri. Yang pertama adalah penilaian risiko pengendalian awal. Nah, jika auditor menginginkan penilaian risiko pengendalian yang rendah, maka diterapkannya pengujian pengendalian yang lebih ekstensif. Lalu yang kedua yaitu frekuensi pengoperasian pengendalian. Nah, di sini ada dua aspek, yaitu manual dan otomatis. Nah, untuk manual, auditor memilih sampel transaksi dan menguji apakah pengendalian tersebut telah beroperasi dengan efektif. Lalu untuk yang otomatis, ini selama komputer diprogram secara akurat dan tidak berubah, pengendalian itu otomatis konsisten untuk bekerja. Baik, selanjutnya hubungan antara pengujian pengendalian dan prosedur untuk memperoleh pemahaman. Nah, kurang lebih dua hal ini itu sama karena sama-sama mencakup inquiry, inspeksi, dan observasi. Namun masih terdapat dua perbedaan utama, yang diantaranya yaitu pemahaman pengendalian internal dan pengujian internal. Pemerolehan pemahaman pengendalian internal ini diperoleh dengan menerapkan prosedur pada semua pengendalian yang diidentifikasi selama fase itu. Sedangkan pengujian pengendalian diterapkan jika risiko pengendalian yang dinilai ini belum dipenuhi oleh prosedur perolehan pemahaman. Lalu perbedaan yang kedua yaitu pemahaman observasi yang dilakukan sekali, sedangkan pengujiannya itu dilakukan berkali-kali. Nah, prosedur memperoleh pemahaman ini dilakukan hanya pada satu atau beberapa transaksi dan juga pada satu titik waktu. Sedangkan pengujian pengendaliannya itu dilakukan pada sampel transaksi yang lebih besar, bisa 10-20 kali lebih besar dan pada lebih dari satu titik waktu. Baik, selanjutnya di sini terdapat tabel hubungan antara risiko pengendalian ternilai dan luasan prosedurnya. Nah, di sini ada high level dan lower level, yang artinya untuk high level ini untuk pemahaman pengendalian dan lower levelnya ini untuk pengujian pengendaliannya. Lalu di sini terdapat juga type of procedures-nya atau tipe prosedurnya. Oke. Mulai dari yang pertama, ini ada inquiry atau membuat pertanyaan. Nah, untuk pemahaman pengendaliannya ini dia iya dan ekstensif. Lalu untuk pengujian pengendaliannya iya dan beberapa. Lalu untuk tipe kedua yaitu inspeksi. Untuk pemahaman pengendaliannya itu iya with transaction walkthrough, yang artinya itu melewati atau menjalani proses yang dilakukan klien. Lalu untuk pengujian pengendaliannya ia dengan menggunakan sampel. Lalu yang tipe ketiga itu observation atau observasi. Dia juga sama seperti inspection. Untuk pemahaman pengendaliannya itu ia with transaction walkthrough atau lalu untuk pengujian pengendaliannya ini multiple times atau dilakukan beberapa kali. Lalu yang terakhir itu ada reperformance atau kinerja ulang. Untuk pemahaman pengendalian itu tidak ada, dan untuk pengujian pengendaliannya itu menggunakan sampel atau menggunakan software audit. Baik, masuk topik yang keempat yaitu memutuskan Plan Detection Risk atau PDR dan merancang pengujian substantif. Pada topik sebelumnya yaitu pengujian pengendalian, itu akan didapatkan hasil yang akan menunjukkan seberapa efektif pengendalian internal yang diterapkan oleh klien. Nah, sampai di situ sebenarnya audit sudah dapat membuat laporan pengendalian internal. Namun untuk tujuan audit laporan keuangan, auditor masih harus melanjutkan langkah selanjutnya yaitu dengan menentukan PDR atau Plan Detection Risk. Untuk penentuan PDR dan pengujian substantif pada audit laporan keuangan, auditor ini menggunakan penilaian risiko pengendalian dan juga hasil pengujian pengendaliannya. Lalu selanjutnya, auditor menghubungkan penilaian risiko pengendalian dengan tujuan audit terkait saldo untuk akun yang dipengaruhi oleh jenis transaksi utama. Nah, di sini terdapat 4 tujuan audit, penyajian dan pengungkapan. Yang pertama ini ada keterjadian dan hak serta kewajiban. Lalu yang kedua ada kelengkapan, yang ketiga ada penilaian dan alokasi, dan yang keempat ada klasifikasi dan pemahaman. Lalu lanjut, penentuan PDR ini dapat menggunakan rumus, yaitu rumusnya adalah PDR sama dengan AR dibagi IR dikali CR, di mana AR ini yaitu Acceptable Audit Risk atau risiko audit yang dapat diterima, lalu ada IR yaitu Inherent Risk, dan juga CR yang artinya Control Risk. Oke, selanjutnya ada melaporkan pengendalian internal. Next. Bagaimana KP dalam merespon untuk melaporkan pengendalian internal? Jadi yang pertama itu, auditor melakukan komunikasi. Auditor mengomunikasikan defisiensi signifikan dan kelemahan material secara tertulis kepada pihak yang bertanggung jawab setelah menemukan defisiensi signifikan dan kelemahan material tersebut. Komunikasi yang tepat waktu memungkinkan manajemen untuk mengatasi kesalahan tersebut sebelum laporan pengendalian internal diterbitkan. Nah, jika koreksi lebih awal dilakukan, itu membuat auditor bisa menyimpulkan bahwa pengendalian telah beroperasi dengan baik. Lalu ada surat manajemen. Surat manajemen atau manajemen letter merupakan hal yang sama seperti komunikasi. Auditor akan memberikan surat ini jika mereka mengidentifikasi masalah terkait pengendalian yang kurang signifikan. Oke, selanjutnya ada contoh surat manajemen. Ya, di paragraf pertama, auditor menyatakan bahwa mereka akan menyatakan mendapat atas laporan keuangan, tapi tidak menyatakan mendapat atas efektivitas pengendalian internal perusahaan.
Nah, lalu di paragraf kedua, pertimbangan kami atas pengendalian internal adalah untuk tujuan terbatas yang dijelaskan dalam paragraf sebelumnya dan tidak dirancang untuk mengidentifikasi semua defisiensi dalam pengendalian internal yang mungkin merupakan defisiensi signifikan atau kelemahan material. Walaupun auditor tidak melakukan identifikasi atas aktivitas pengendalian internal, tapi dalam laporan keuangan ini auditor menemukan beberapa defisiensi signifikan. Lalu di paragraf ketiga, defisiensi dalam pengendalian internal terjadi ketika desain atau operasi pengendalian tidak memungkinkan manajemen karyawan dalam menjalankan fungsi yang ditugaskan secara normal untuk mencegah atau mendeteksi dan mengoreksi salah saji secara tepat waktu. Jadi auditor menemukan kesalahan atau defisiensi signifikan dalam hal-hal tersebut. Jadi lalu di bawahnya ada kami menganggap kekurangan berikut sebagai defisiensi signifikan dalam pengendalian internal. Nah, di bawahnya itu ada hal-hal yang mereka temukan. Lalu paragraf terakhir, untuk informasi dan penggunaan manajemen dan dewan reaksi dan tidak dimaksudkan untuk dan tidak boleh digunakan oleh orang lain selain pihak-pihak tertentu. Jadi surat ini tidak boleh sampai digunakan oleh pihak luar selain yang disebutkan. Selanjutnya, ada section 404B atau Sarbanes-Oxley Act. Sarbanes-Oxley Act ini dibuat atas respon dari skandal Enron. Dalam Sarbanes-Oxley Act ini, auditor harus menyiapkan laporan audit atas pengendalian internal untuk perusahaan publik. Jadi ini khusus untuk perusahaan publik. Peraturan dibuat untuk perusahaan publik. Laporan dapat digabung atau dipisah antara laporan keuangan dengan pengendalian internal. Jadi diberi pilihan laporan yang dibuat boleh digabung dengan laporan keuangan dengan pengendalian internal itu boleh digabung atau boleh dipisah. Laporan ini dibuat karena pengendalian internal sedang diperiksa oleh pelaporan keuangan. Laporan ini dibuat untuk mengidentifikasi defisiensi, oleh karena itu ruang lingkupnya dibatasi. Jadi laporan ini dibuat jika auditor sedang memeriksa laporan keuangan. Jadi bukan ketika mereka sedang melakukan identifikasi defisiensi yang signifikan. Oke, selanjutnya jenis-jenis opini. Yang pertama, ada WTP, wajar tanpa pengecualian. Opini ini dikeluarkan jika auditor tidak menemukan kelemahan material dan pembatasan ruang lingkup pekerjaan auditor. Jadi auditor tidak menemukan kesalahan material, lalu ruang lingkup pemeriksaannya tidak dibatasi oleh kliennya. Terus ada opini tidak wajar. Opini tidak wajar dinyatakan auditor jika terdapat satu atau lebih kelemahan material. Lalu ada yang ketiga, wajar dengan pengecualian atau tidak memberikan opini. Ini dinyatakan oleh auditor jika ruang lingkup auditor saat melakukan tugasnya dibatasi oleh klien, atau auditor tidak menemukan apakah teridentifikasi kelemahan, atau maksudnya tidak memperoleh bukti yang cukup, jadi tidak bisa menyimpulkan. Maka auditor menyatakan tidak memberikan opini atau wajar dengan pengecualian. Next. Bagaimana respon atas temuan pengendalian? Oke, ada 4. Yang pertama, auditor menentukan apakah temuan tersebut adalah kesalahan material atau defisiensi signifikan. Lalu yang kedua, wajar tanpa pengecualian dapat dinyatakan jika klien mengoreksi kesalahan sebelum diterbitkan. Jadi walaupun ada kesalahan, tapi klien sudah sebelum diterbitkan laporan, klien bisa menyelesaikan masalah tersebut, maka auditor bisa menyatakan WTP, wajar tanpa pengecualian. Lalu yang ketiga, manajemen dapat mengubah laporan tentang pengendalian internal untuk menegaskan bahwa pengendalian tidak beroperasi secara efektif. Lalu yang keempat, opini tidak wajar harus dinyatakan jika teridentifikasi kelemahan material. Jika ada kelemahan material, maka auditor wajib memberikan opini tidak wajar. Saya Aulia Zulkaida akan mempresentasikan mengenai dampak teknologi informasi pada penilaian dan pengujian risiko pengendalian. Di era digital, pengendalian internal dalam sistem teknologi informasi menjadi krusial. Banyak aplikasi bisnis yang sekarang hanya tersedia secara elektronik. Dokumen sumber tradisional seperti faktur, pesanan pembelian, catatan penagihan, dan catatan akuntansi seperti jurnal penjualan, daftar inventaris, dan catatan anak perusahaan piutang hanya ada secara elektronik. Auditor perlu mengubah pendekatan mereka terhadap audit yang disebut dengan auditing melalui komputer atau auditing through the computer. Pendekatan ini adalah pendekatan audit yang memanfaatkan teknologi komputer untuk mengakses, menguji, dan memverifikasi data elektronik. Untuk kelebihan dari pendekatan ini adalah lebih efisien karena mengurangi waktu dan usaha yang dibutuhkan untuk mengakses dan menguji data, meningkatkan akurasi pengujian data, dan pengendalian yang lebih baik. Untuk kekurangannya adalah sistem yang rumit dan dinamis. Selanjutnya, pendekatan audit melalui komputer dilakukan ketika yang pertama, risiko yang melibatkan sistem komputer tinggi sehingga auditor harus benar-benar mengecek sistem. Yang kedua, sistem komputer memproses input dalam jumlah besar serta menghasilkan output yang besar. Yang ketiga, sering ditemui celah besar ketika auditor menelusuri audit trail karena pemilik sistem memperhatikan perhitungan cost benefit ketika membangun sistem. Dan yang terakhir, processing logic di dalam sistem komputer sangat kompleks.
Pendekatan audit melalui komputer dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, data uji atau test data approach. Pada komponen ini, auditor memproses data pengujian mereka sendiri menggunakan sistem komputer klien dan program aplikasi untuk menentukan apakah pengendalian otomatis memproses data pengujian dengan benar. Lalu yang kedua, ada simulasi paralel. Jadi, pada simulasi paralel ini, auditor sering menggunakan perangkat lunak yang dikendalikan auditor untuk melakukan operasi yang sama dengan yang dilakukan perangkat lunak klien dengan menggunakan file data yang sama. Lalu yang terakhir, yang ketiga, modul audit terpasang. Pada modul audit terpasang ini, auditor memasukkan modul audit ke dalam sistem aplikasi klien untuk mengidentifikasi jenis transaksi tertentu. Untuk lebih lengkap dari ketiga komponen tersebut akan dijelaskan di slide selanjutnya. Yang pertama, data uji atau tes data. Pada bagian ini, auditor merancang serangkaian data yang mencakup transaksi yang seharusnya diterima atau ditolak oleh sistem. Data ini kemudian diproses oleh sistem klien dan keluaran yang dihasilkan dibandingkan dengan keluaran yang diharapkan oleh auditor. Data uji mencakup 3 pertimbangan, yaitu yang pertama, data pengujian harus mencakup semua kondisi relevan yang ingin diuji oleh auditor. Yang kedua, program aplikasi yang diuji oleh data pengujian auditor harus sama dengan yang digunakan klien sepanjang tahun. Dan yang terakhir, data uji harus dihapus dari catatan klien. Berikut adalah visualisasi tes data approach dalam bentuk flowchart. Jadi di sini, auditor sudah menyiapkan dulu ekspektasinya terhadap berbagai jenis data yang akan dimasukkan nanti. Kemudian, auditor langsung melakukan input data dan datanya akan diterima oleh application program. Selanjutnya akan dicatat di transaction file. Kemungkinan pemasukan data tersebut dapat mengkontaminasi master filenya. Lalu aplikasi akan menghasilkan control file result. Selanjutnya, auditor membuat perbandingan antara hasil proses aplikasi dengan prediksi sebelumnya. Komponen selanjutnya adalah simulasi paralel. Parallel simulation adalah teknik audit yang digunakan untuk menguji efektivitas pengendalian otomatis dan untuk memperoleh bukti tentang saldo akun elektronik. Dalam proses ini, auditor membandingkan keluaran dari perangkat lunak auditor dengan keluaran dari sistem klien. Perangkat lunak yang digunakan yaitu yang pertama, Generalist Audit Software atau GAS seperti ACL dan IDEA. Kegunaan dari GAS sendiri ini adalah menguji pengendalian otomatis, memverifikasi saldo akun, dan automatisasi saldo akun. Selanjutnya, pada gambar berikut adalah menunjukkan penggunaan umum lainnya yang lebih lengkap untuk Generalist Audit Software. Generalist Audit Software bisa digunakan untuk verifikasi informasi catatan kaki, untuk menguji catatan secara kualitas, kelengkapan, konsistensi, dan ketepatan, membandingkan data di file terpisah, meringkas data, memilih audit sampel, mencetak permintaan konfirmasi, dan membandingkan data yang diperoleh melalui prosedur audit yang lain dengan catatan perusahaan. Kemudian yang terakhir mengenai Embedded Audit Modules atau EAM. EAM adalah teknik audit dengan menggunakan modul terprogram yang disisipkan atau diletakkan ke dalam program aplikasi dengan tujuan untuk menghimpun data dan untuk tujuan pemeriksaan. Digunakan untuk mengidentifikasi transaksi yang tidak biasa untuk pengujian substantif. EAM memiliki kelebihan diantaranya untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh aktivitas yang disebut dengan pemrosesan informasi. Selanjutnya, untuk mendukung operasi-operasi sehari-hari atau to support the day-to-day operation. Namun, memiliki kelemahan diantaranya, keberadaan modul audit dalam aplikasi host dapat memberikan beban tambahan dalam jumlah signifikan, terutama ketika jumlah pengujian sangat luas. Dan pendekatan EAM tidak dapat dijalankan dalam lingkungan yang memiliki tingkat pemeliharaan program tinggi. Secara visual, tampilan EAM akan seperti gambar berikut. Jadi, ada production transaction, kemudian di sana akan masuk ke dalam aplikasi. Di aplikasi tersebut ditanam nama modul tadi, yaitu EAM. Auditor membuat kriteria seperti nilai transaksinya berapa atau berapa nilai yang akan disaring dan kemudian akan disimpan di audit file. Di saat yang sama, di aplikasi klien juga menghasilkan production output, yaitu keluaran dari transaksi yang sedang berlangsung. Output dari klien berupa laporan, lalu yang diambil auditor adalah berupa file. Sekian dari kelompok kami mengenai Assessing Control Risk and Reporting on Internal Control. Semoga penjelasan dari kami dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.